Yes, saya berharap nanti after liburan ada semangat yang baru, ada power yang baru, antusias yang baru dari jemaat EGC. Nah, saya akan langsung masuk aja Bapak Ibu. Kalau Anda masih ingat, saya akan lanjutkan seri khotbah saya tentang Triwira. Gitu ya, ini udah masuk sesi keempat. Hari ini seri keempat. Nah, kemarin hari Jumat Agung, kita sama-sama belajar dari Triwira yang kedua. Kalau Anda masih ingat, namanya adalah Eleasar, anak Dodo, orang Ahohi. Masih ingat? Oke. Nah, apa yang kita belajar kemarin? Untuk bisa terjadinya pembalikan keadaan, poin pertama yang Anda dan saya harus ingat adalah bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong hidupmu. Itu poin pertama. Kalau dulu kita sudah ditolong, kalau dulu Tuhan sudah pernah tolong kita di momen yang sama, hari ini kalau kita mengalami dimensi yang berbeda, pasti kali ini pun Tuhan tolong. Gitu ya. Ini yang kemarin kita belajar. Yang kedua, untuk bisa membalikkan keadaan adalah kesanggupan kita. Kalau poin pertama dari Tuhan, poin kedua adalah kesanggupan Anda dan saya. Untuk apa? Untuk memilih, berdiri, dan melakukan bersama Tuhan. Meskipun orang lain tidak mau. Jadi poin kedua supaya pembalikan keadaan itu terjadi dalam hidupmu dan saya, maka ada kesanggupan dari hidupmu. Ada respon dari hidupmu. Supaya apa? Supaya engkau tetap memilih berdiri bersama Tuhan. Meskipun arusnya, meskipun banyak orang berkata enggak, meskipun banyak orang berkata keliru, tapi kita mau tetap percaya Tuhan sudah kasih yang terbaik dan aku akan lakukan bagianku. Amin. Nah, hanya butuh satu orang yang merespon tetap melakukan supaya lawatan Tuhan, kegerakan Tuhan itu terjadi. Dan saya percaya hari-hari ini gereja Tuhan di EGC sedang, dan Tuhan itu sedang dan sudah bekerja dengan luar biasa. Amin. Saya rasakan di EGC Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa. Dan hari ini kita akan masuk di poin yang ketiga, yaitu faktor yang ketiga, masih lanjutan dari yang kemarin. Jadi hari ini judulnya adalah Sepati Sepikir. Kita masih belajar dari yang namanya Eleasar, anak Dodo, orang Ahohi. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita belajar faktor yang ketiga, dan ternyata ini adalah faktor yang terhebat yang mempengaruhi dari turn the tide atau membalikkan sebuah keadaan yang dilakukan oleh Eleasar dan Daud waktu itu. Faktor inilah juga yang seringkali luput, seringkali kita abaikan dari hidupmu, hidup Anda dan saya. Faktor apa? Nah, kita akan belajar hari ini. Ternyata ini faktor terpenting. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau tanya buat Anda, siapa yang rindu terjadinya pembalikan keadaan di dalam hidupmu? Siapa yang rindu hari-hari ini? Tuhan, aku butuh pembalikan keadaan. Aku tahu hidupku tidak hanya seperti ini. Aku tahu ada sesuatu yang luar biasa. Siapa? Bisa angkat tangannya supaya saya lihat. Oke, Bapak Ibu. Siapa yang siap menerima berkat yang terakhir ini? Dari pembalikan keadaan. Berkat yang paling menentukan dalam pembalikan keadaan. Kalau itu Anda, hari ini mari perhatikan, mari simak dengan seksama. Saya akan bawa kepada Anda satu Tawarik. Ini ayat yang kemarin kita baca. Satu Tawarik 11 ayat 12 sampai 14. Tapi ada beberapa poin, ada beberapa bold tulisan yang saya warnai dengan posisi yang berbeda, karena ini kan jadi fokus kita hari ini. Oke? Saya akan bacakan kembali buat Anda. Dan sesudah dia, Eleasar anak Dodo orang Ahohi itu, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud di Pas Damim. Ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah, ladang penuh jelai di sana.
ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin, maka berdirilah Eleasar dan Daud di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Bapak Ibu, ternyata faktor yang terhebat dari semua itu, yang Eleasar orang Ahohi itu lakukan adalah ini. Nah, faktor yang terhebat dari semua itu adalah gini. Ternyata Eleasar itu orang Ahohi. Loh Pak, kenapa ini penting? Saya akan cerita buat Anda. Dan ini menjadi sebuah faktor penentu dari sebuah pembalikan keadaan yang kemarin, yang waktu itu dilakukan oleh Eleasar dan Daud. Orang Ahohi itu apa? Bapak Ibu, Ahohi itu adalah keturunan, salah satu keturunan dari suku Benyamin. Apa yang spesial dari ini? Kalau Anda ingat, raja sebelum Raja Daud adalah Raja Saul. Saul itu raja pertama orang Israel. Dan Saul itu berasal dari suku Benyamin. Nah, Bapak Ibu, kalau kita punya raja pimpinan satu suku sama kita, Indonesia ini terdiri dari banyak suku, benar ya? Benar ya? Itu bangganya luar biasa. Benar ya? Oh yes. Nah, Bapak Ibu, setelah zaman Raja Saul itu mati, suku Benyamin ini susah tunduk kepada Daud. Sebab apa? Sebab Daud bukan dari suku yang sama. Daud dari suku Yehuda. Nah, sewaktu Saul mati, orang Benyamin ini merasa kehilangan hak kehormatan. Kehilangan hak istimewa. Kalau dulu rajanya sama dari sukunya, mereka bangga. Mereka merasa mereka punya hak gitu ya. Tapi sekarang berganti ke orang Yehuda. Jadi Anda perlu tahu ini. Jadi kalau hari-hari itu sebenarnya kalau ada orang Benyamin, dari suku Benyamin itu lihat Daud itu sendirian gitu ya. Mereka itu biasanya gini, mereka bisa saja berkata gini, mati aja kamu Daud. Loh yes. Dan artinya kalau Daud mati, ada kemungkinan paling besar suku kami akan kembali bangkit. Bisa paham nggak? Bisa paham nggak kira-kira? Benar ya? Kesukuannya tinggi. Bapak Ibu, kita ngerasain kok. Anda pernah bisa merasain nggak? Kalau sesama suku dari bangsa yang sama, itu lebih kental, lebih erat. Benar atau tidak? Kalau Anda nggak percaya, coba. Di sini ada 4 orang suku Nias ini. Wah, kalau sedang ngomong kental sekali, benar ya? Benar. Coba kalau dari yang lain masuk, masih gini. Benar. Nah, kan gitu kan? Tapi bisa kumpul sih. Tapi kadang-kadang itu yang kita alami, kita lihat banyak seperti hari-hari ini. Bapak Ibu, lebih mudah mendukung orang yang berasal dari suku atau golongan yang sama daripada berbeda. Apalagi kalau pernah berkuasa, maka akan sangat merasa susah tunduk. Karena apa? Dulu sukunya, golongan kami, itu pernah berkuasa loh. Dan kami masih merasa kami mampu. Dan celakanya, yang sering terjadi adalah, yang sekarang terjadi gini, kalau bisa, yang sekarang lengser, suku kami naik lagi, golongan kami naik lagi, kembali berjaya. Bukankah ini yang terjadi? Di hari-hari ini juga loh. Anda merasakan nggak? Saya ngomong gini supaya Anda ngerti latar belakangnya. Halo Bapak Ibu. Dan ini yang dirasakan suku Benyamin terhadap Daud. Dulu sukuku yang berjaya nih. Sukuku, Anda tahu kok rajanya dari suku itu pasti mau nggak mau ada kelihatannya itu privilege-nya lebih. Benar ya? Privilege-nya lebih ngerasa, wah.
Tapi ketika itu berganti, rajanya berganti dari suku yang berbeda. Apalagi kalau Anda tahu kisah tragisnya Saul, gitu ya. Wah, itu menyimpan sesuatu di hatinya. Tapi Bapak Ibu, nanti kita akan belajar. Dan Eliezer adalah orang Ahohi, bagian dari suku Benyamin. Tapi yang ajaib gini, nah yang kita belajar dari Eliezer hari ini. Tapi Eliezer itu adalah orang yang berbeda. Eliezer ini berbeda dari kebanyakan orang di suku Benyamin. Dia sanggup abaikan semua permusuhan. Dia kalahkan semua luka batin, apapun yang pernah ada di sukunya. Dan dia tinggalkan ego pribadinya. Dan dia memilih berdiri bersama raja, meskipun yang lain memilih untuk melarikan diri, meninggalkan Daud. Anda mulai tangkap sesuatu di sini enggak? Bapak Ibu, sangat susah loh melawan arus yang ada. Apalagi kalau sudah mengatasnamakan sebuah golongan, sebuah suku. Kebanyakan dari kita ngikut. Iya kan? Ngikut. Nah, saya yakin komitmen seperti ini loh yang sebenarnya semakin lama semakin hilang dari hidup Anda dan saya. Bapak Ibu, kita lebih suka ngikut arus dan suasana hati kita, egoku. Sehingga ketika arus berkata, lari. Kita semua akan lari. Kalau arus berkata, orang banyak berkata, apalagi golongan kita berkata, benci. Kita juga akan ikut membenci. Bukan hanya arus, ternyata gini, ngikut ego juga. Kadang-kadang ego kita ini berkata gini, itu gak nguntungin buat kamu lah. Itu nyakitin kamu buat apa? Maka seringkali kita memilih mundur dengan teratur. Tapi Alkitab menyebutkan, orang yang terakhir adalah orang yang membalikan gelombang. Adalah orang yang hari itu, orang yang membalikan gelombang, adalah orang yang hari itu memilih untuk menyingkirkan semuanya dan tetap berdiri bersama rajanya. Yang mereka lakukan adalah bahu-membahu, bertempur di tengah ladang jelai. Dan mereka memukul kala orang Filistin. Dan Tuhan memberikan kemenangan yang besar kepada mereka. Oke. Ternyata orang yang bisa membalikkan gelombang adalah orang yang memilih untuk menyingkirkan semua sakit hati, ego, demi apa? Demi membalikkan gelombang bersama sang rajanya. Perhatikan ini. Eliezer bisa membalikkan gelombang dan kemenangan besar itu terjadi. Yang pertama saya percaya, saya yakinkan Anda karena Tuhan ada di sana. Dan saya percaya Anda setuju. Karena Tuhan ada di sana, maka dia bisa membalikkan gelombang. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, perhatikan. Tapi yang kedua, perhatikan. Yang saya buat, ada kata gini, bersama-sama Daud. Dan beberapa kali diulangi kata apa? Berdirilah mereka. Mereka dapat. So artinya gini, mereka itu siapa? Eliezer dan Daud. Dan saya yakin tidak akan ada pembalikan keadaan kalau Daud hanya seorang diri. Kalau Eliezer itu hanya bertindak sendiri. Saya percaya poin pentingnya hari ini yang kita belajar. Poin penting yang kedua. Yang pertama memang karena ada Tuhan di sana. Tuhan pernah tolong. Tapi poin yang kedua yaitu kesehatian. Kata mereka. Bahasa saya yang jadi tema hari ini adalah sehati sepikir. Anda bisa bayangin kalau dua orang ngadepin bahaya. Kalau nggak sehati sepikir gimana? Banyak ya kalau di film-film ya. Karena nggak sehati pikir ya temannya aja dibunuh. Ini kepalanya aku kasih ke kamu kan gitu ya. Berkhianat. Atau nggak gitu mereka
Oh ya, aku ada sama kamu. Tiba-tiba mereka di belakang kita, mereka lari. Kita yang bilang, loh kok hilang? Ya, gitu ya. Tapi pembalikan keadaan hari itu terjadi. Karena ada dua orang yang memilih untuk sehati, sepikir. Bapak Ibu, bukankah hari-hari ini kita banyak jumpain? Ada banyak hal yang bubar, yang buyar, tidak berhasil. Usaha tidak besar, bahkan buyar karena perpecahan di dalamnya. Keluarga hancur karena dua orang yang ada di sana akhirnya memilih tidak sepakat karena sebuah perbedaan. Pelayanan tidak kemana-mana karena mau mengerjakan keinginan sendiri-sendiri. Benar? Benar? Karena apa? Karena tidak ada yang namanya sehati, sepikir. Dan ini yang saya mau katakan dengan Anda. Bapak Ibu, setuju nggak Anda dengan seperti ini? Tidak ada sesuatu yang besar yang akan terjadi ketika dikerjakan seorang diri. Semua yang akhirnya besar dan berhasil karena dikerjakan bersama-sama oleh tim, oleh orang-orang yang memiliki yang namanya sehati, sepikir. Setuju? Setuju nggak dengan ini? Kalau kamu mau cepat, kerja sendiri, jalan sendiri. Tapi kalau kamu mau besar, jauh, maka kamu harus kerjakan bersama-sama. So, kita clear ya. Saya pengen sepakat dulu dengan Anda ini. Enggak gitu, enggak jalan kemana-mana ini kan. Tidak ada sesuatu yang besar yang hanya kita bisa kerjakan seorang diri. Tapi segala sesuatu yang besar, yang berhasil itu dikerjakan oleh tim. Yaitu oleh orang, oleh mereka yang memiliki yang namanya sehati, sepikir. Coba ngomong sama sebelahnya. Mau besar, sehati, sepikir loh. Saya mau tunjukin beberapa ayat supaya Anda enggak. Nah, Yohanes 17 ayat 11 bagian C dikatakan dalam doa Yesus sebelum Yesus di kayu salib, Yesus berdoa. Salah satu doanya yaitu gini, supaya mereka, siapa ini? Para muridnya menjadi satu sama seperti kita. Yesus bilang gitu. Siapa kita? Bapa dan Yesus. Karena kalau Anda tahu murid-murid Yesus itu sama-sama, yang satu pengen ini, aku yang paling hebat loh. Yang satu ngomong, aku yang paling dikasihi loh. Iya kan? Dan selama itu terjadi, Yesus ngerti, tidak akan ada yang bisa besar. Oke? Yesus berkata gini, kayak aku dan kamu loh Bapak, sehati sepikir. Yesus sama Bapak pernah berbeda pendapat nggak? Iyalah, waktu di Taman Getsemani. Bapak, kalau bisa lalukan. Nah, beda nggak pendapatnya? Beda loh. Tapi gini, Yesus akhirnya memilih gini, biar kehendakmu jadi. Benar nggak? Artinya apa? Yesus memilih gini, satu suara deh, punyamu yang jadi. Matius 18:19, oh ini sering baca ini. Dan aku berkata kepadamu apa? Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, apa arti kata sepakat? Sehati sepikir. Benar? Minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Sering baca? Sering kan? Sering mendapatkan? Nah, aku mending doa dewean kan gitu kan. Lebih gampang, Pak. Bapak Ibu, yang orang dua ini paling simpel siapa sih? Suami istri ya. Suami istri sepakat mudah apa susah?
Nanti kita bahas lah. Kita baca dulu supaya kita enak. Roma 12 ayat 16. Dan rasul yang paling banyak ngomong tentang sehati sepikir adalah Paulus. Anda bisa cek nanti di Alkitab. Ada banyak kali dia berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Jadi kalau Paulus berkata gini, sehati sepikir dalam kehidupan bersama. Nah, pertanyaannya, sehati sepikir ini mudah apa ora? Mudah apa sulit? Yang ngomong mudah, boleh angkat tangan? Oh, berarti nggak ada angkat tangan, saya ngomong semua sukar ya? Waduh, saking sukarnya gitu ya. Ya, cepat. Saya tanya lebih spesifik. Nah, tadi yang saya bilang ini, yang paling gampang sehati sepikir ini seharusnya suami istri. Para suami, para istri, sehati sepikir itu gampang apa sukar? Loh, ini yang hidup bersama terus loh. Saya nggak tahu. Pak Yo sama Ibu Yulin berapa tahun hidup bersama? Oh, kadang gampang susah. Ake mana ya? Berapa tahun kira-kira? 21 tahun? 22, oke. Ini yang hidup bersama aja terus-terusan tiap hari ketemu. Satu ranjang, ngobrol, bener ya? Tiap hari kan, bener ya? Itu aja masih gak gampang loh. Itu aja masih diusahakan sampai hari ini, bener gak? Bener gak? Oke, so artinya memang gak gampang sehati sepikir itu. Kenapa sehati sepikir itu gak gampang? Karena gini, kenapa sehati sepikir itu gak gampang padahal kita tiap hari, ya toh? Lu lagi, siap bangun pagi? Ini lagi kan gitu kan. Nggak pernah kan istri kita tiba-tiba ganti wajahnya kan gitu ya. Ya kan? Suami kita tiba-tiba ganti-ganti kan enggak. Tapi ini lagi. Itu aja yang sampai sekarang diusahakan nggak gampang. Kenapa sukar pertanyaannya? Karena gini Bapak Ibu. Kenapa sehati sepikir itu sukar? Karena kita harus mengikuti kehendak orang lain, pemikiran orang lain. Makanya itu sukar. Kalau itu mengikuti kehendakku, gampang. Makanya kalau mengikuti kehendakku gak akan pernah jadi masalah. Makanya masalah sehati sepikir tidak akan pernah jadi masalah buat Anda ketika Anda ada di posisi atas. Karena yang bawah ngikuti kehendakmu. Benar? Tapi sehati sepikir ini akan jadi problem besar. Muncul problem sehati sepikir ketika itu terjadi pada orang yang selevel. Suami istri satu level kan? Benar? Benar? Selevel dengan Anda. Dan terutama ini terjadinya kepada gini, orang di atasmu atau leadermu. Benar Bapak Ibu? Setuju nggak? Paling susah. Kalau sama bawahan sehati sepikir gampang nggak? Kitanya gampang. Karena mereka mau nggak mau ikutin kita. Bener? Tapi kalau sama yang selevel ini, podo kok. Kau punya apa? Aku punya kok. Nah gitu ya. Paling gampang nggak setuju. Buyar gitu kan. Bener? Apalagi dengan yang namanya pimpinan. Orang-orang di atas kita, leader kita. Gampang susah. Angel. Wong kita harus ngikutin dia kok. Bukan kehendakku. Bapak Ibu mulai paham ya kenapa sehati sepikir itu susahnya minta ampun. Kalau kehendakmu yang dijalanin, gampang. Tapi ketika kehendakmu berbeda dan kehendak orang lain yang harus Anda akomodir, harus Anda jalankan. Wah itu yang mulai. Apalagi kalau kita merasa kehendakmu gak baik kok. Tapi bukankah ini yang Eleazar juga alami. Ditambah lagi sukunya itu gak suka terhadap Daud. Maka saya percaya seharusnya Eleazar sukar banget sehati sepikir dengan yang namanya rajanya Daud. Tapi hari ini Alkitab mencatat, tapi hari ini kita akan sama-sama belajar.
Ternyata Eliezer lebih memilih sehati sepikir. Apa sih kalau gitu? Yang buat Eliezer itu bisa dengan mudah sehati sepikir dengan Daud. Dan saya percaya kalau sehati sepikir ini ada di hidup kita, kita membiasakannya, maka dimanapun saya, dimanapun Anda, dengan siapapun nanti Anda bekerja sama, maka Anda juga akan bisa sehati, sepikir. Dan kalau Anda sehati, sepikir, maka akan terjadi hal-hal yang hebat di sana. Setuju? Akan terjadi hal yang hebat di keluargamu. Amin. Amin. Kalau Anda sepikir, sehati dengan pasanganmu, maka firman Tuhan berkata, minta apapun akan jadi. Benar gak? Di pekerjaanmu ketika Anda bisa sehati sepikir dengan tim, dengan leadermu, maka apapun yang Anda kerjakan, apapun yang Anda rencanakan, pasti terwujud. Dan ketika Anda bisa sehati sepikir dan submit dengan leader Anda, maka saya akan percaya, maka akan terjadi sebuah kegerakan yang luar biasa di tempat itu, di tempat ini. Amin. Amin. So kita akan belajar tentang sehati sepikir dari orang yang namanya Eliezer. Karena hal itu yang membuat akan terjadi pembalikan keadaan. Artinya saya mau berkata gini, hari-hari ini mungkin belum terjadi pembalikan keadaan. Anda tahu Anda sudah pernah ditolong Tuhan. Karena mungkin tidak adanya sehati sepikir. Dengan pasanganmu mungkin. Dengan keluarga di mana Anda ditempatkan. Di tempat kerjamu. Bahkan di tempat pelayananmu. Apa sih yang buat Eliezer itu bisa sehati sepikir? Hal yang pertama yang bisa buat Eliezer sehati sepikir dengan Daud terutama adalah mereka memiliki tujuan yang sama. Tujuan mereka berdua apa? Mengalahkan orang Filistin. Yes, kita bisa sehati sepikir dengan orang lain ketika kita punya tujuan yang sama. So pastikan tujuanmu dulu sama apa enggak. So pastikan di keluargamu, kenapa kok susah sepikir, sehati. Mungkin tujuan kita udah beda. Kalau yang satu, ini kan habis ini liburan ya. Yang satu pinginnya ke Batu, yang satu pinginnya ke Madura, enggak pernah ketemu. Yang bisa ketemu adalah makan bebek Madura di Batu. Gak mungkin makan batu di Madura kan gitu kan. Ya kan. So ya apa tujuannya udah beda. Sukar untuk sehati sepikir. Yang ada gini, aku tak ngalah. Tapi apa? Jadinya gerundel. Ya toh begitu ada jadi gak enak. Ya toh kan enak ini. Gak sehati sepikir soalnya. So pastikan yang pertama Anda punya tujuan yang sama. Dan saya percaya, saya akan ngomong dalam lingkup gereja. Saya percaya EGC akan dipakai dengan ajaib bila setiap kita yang ada di sini punya tujuan yang sama. Tujuannya apa? Bukan kumpul-kumpul. Bukan hanya kumpul-kumpul kan gitu kan. Bukan hanya wadah untuk supaya aku bisa beribadah. Tapi kita harus punya sebuah tujuan yang sama apa? Kita ini sedang membangun orang-orang percaya. Tujuan EGC adalah apa? Membangun orang-orang percaya. Saya coba ngomong sama sebelah Anda. Membangun orang-orang percaya loh. Bapak Ibu, ketika saya pakai kata membangun, itu nggak bisa dalam 1-2 kali, 1-2 bulan. Setuju? Kata membangun artinya nggak bisa kita cukup kumpul-kumpul. Tapi di sana akan ada sebuah pelatihan, ada sebuah didikan, dan akan ada sebuah pengutusan. Dan itu EGC. So kalau Anda datang ke sini karena Anda pengen kumpul-kumpul, ya it's okay 1-2 kali. Tapi ke depan supaya kita bisa sehati sepikir. So mari sama-sama. Oke, tempat ini sedang membangun orang-orang percaya.
Visi EGC ketika berdiri adalah membangun komunitas orang muda. Visi EGC, kalau Anda tanya, Pak, visi EGC apa sih? Saya beberapa kali ngomong kok. Visi EGC adalah membangun komunitas orang muda, bukan anak muda. Beda ya. Saya masih orang muda, meskipun saya tidak lagi muda. Tahun ini 40. Nah, 40. Nggak kerasa ya. Saya masih rasa 30 soalnya. Oke. Dan di sini kan seumuran saya banyak ya. Di atas saya juga banyak. Tapi masih muda kan? Masih semangatnya muda. Apa orang-orang muda? Orang-orang yang penuh semangat, penuh antusias ketika mereka mengikut Yesus. Dan dibangun di atas apa? Komunitas. Jadi tujuannya apa? Membangun komunitas. Visinya apa? Visinya apa? Membangun komunitas orang percaya. Makanya jangan heran buat saya, buat tempat ini, komunitas itu sangat penting. Komunitas itu sangat penting di tempat ini. Bukan hanya sebuah wacana, bukan hanya sebuah program, bukan hanya ibadah tengah minggu. Tapi komunitas, tempat di mana Anda bisa bertumbuh, Anda bisa sharing, Anda bisa caring satu sama lain. Makanya saya ajak terus nggak capek-capek, ayo gabung komunitas, ayo gabung komunitas. Karena ibadah tidak akan pernah bisa menumbuhkan sharing satu sama lain, caring satu sama lain. Hanya di komunitas Anda bisa bertumbuh dengan sehat. Oke? Itu hal yang pertama. Saya dan Anda juga harus sama-sama punya tujuan yang sama. Nah, ini yang membuat Eliezer dan Daud bisa sehati sepikir. Hal yang kedua, saya akan sedikit cepat di sini. Hal kedua yang membuat Eliezer bisa sehati dan sepikir dengan Daud, yaitu karena gini. Karena Eliezer sadar betul bahwa Daud adalah raja yang diurapi. Artinya apa? Raja yang dipilih Tuhan menjadi pimpinan Israel termasuk sukunya. Dan itu Eliezer sadar betul. Tanpa kesadaran ini, meskipun sama satu tujuan, maka tidak akan bisa sehati sepikir. Adanya kesadaran. Gini, kalau kita apa? Kalau Eliezer sadar bahwa hari itu yang dia dampingi adalah orang yang diurapi, yang dipilih oleh Tuhan langsung. So artinya gini, yes, aku tahu itu bukan hanya raja Israel, tapi raja sukuku, raja buat hidupku. Kalau kita ada, apa? Anda bisa sehati sepikir, karena ada sebuah kesadaran bahwa kalau Anda ditempatkan di suatu tempat, itu karena memang Tuhan mau Anda belajar sesuatu di sana, Anda berkembang di sana, dan berbuah di sana. Karena saya percaya, dalam kehidupan Anda dan saya, nggak ada yang namanya kebetulan. Di mana Anda ketemu dengan orang, di mana Anda ditempatkan. Anda menikah dengan siapa, bukan sebuah kecelakaan. Meskipun buat Anda mungkin, Pak, kepepet. Tapi percayalah, ada campur tangan Tuhan yang menentukannya. Amin. Baik dalam pekerjaan yang Anda miliki pun juga sama. Baik dalam melayani pun juga sama. Makanya Bapak Ibu, makanya gini, ketika Anda ditempatkan, Anda harus punya sebuah kesadaran bahwa memang Tuhanlah. Meskipun kalau Anda kerja, Anda melamar, kan gitu ya. Tapi kalau Tuhan tidak campur tangan, ya ora iso kok. Ya nggak bisa kok. Maka percayalah kalau sudah Tuhan tentukan di sana, karena Anda ngerti ada sebuah kesadaran seperti itu, karena di sanalah Tuhan mau Anda dibentuk, Anda berkembang dan berkarya atau berbuah di bawah pimpinan, pemimpin yang Tuhan pilih untuk Anda. So, makanya saya selalu berkata gini, kepada siapapun yang memilih untuk bergereja, khususnya di tempat ini. Kalau Anda sedang memilih untuk bergereja di suatu tempat, pastikan Anda bukan hanya memilih karena aku suka, karena tempatnya gede, enak, dan ini paling dekat
deket. Tapi saya selalu ngomong gini, kalau Anda sedang memilih tempat di mana Anda mau bertumbuh, sebuah gereja khususnya, berdoalah, Tuhan mau tanam aku di mana? Kalau Anda sudah tahu Tuhan mau tanam Anda di tempat itu, di tempat ini, dan Anda tahu Tuhan yang memilihkan buat Anda, maka juga akan timbul sebuah kesadaran, prosesnya juga pasti dari Tuhan, dan itu yang terbaik buat hidupku. Clear? Setuju? Setuju? Termasuk gini, ketika ada di proses lewat rekan sepelayanan, lewat leaderku, artinya Tuhan sedang pakai mereka untuk bentuk aku loh. Kalau kesadaran itu nggak ada, jangan heran Anda suka lari. Jangan heran Anda suka gini, lawan itu pemimpin. Benar nggak? Karena Anda bilang, podo-podo manusia kok. Setuju? Mulai mikir ya. Waduh, tempat kerjaku Pak, gregetan aku Pak, kayak gitu ya. Wah, aku kok dicing. Do you know dicing? Tahu dicing? Entah ini bos ini kok sentimen atau bagaimana, kok berhadapan sama aku tuh beda Pak, auranya Pak. Gitu ya. Tapi kalau Anda punya kesadaran kayak Eliezer, Anda tahu, ya memang. Aku di sini bukan karena suatu kebetulan. Aku bisa di tempat ini bukan karena suatu kebetulan. So artinya, lewat teman-temanku, lewat leaderku, lewat apa yang ada, aku sedang dibentuk. Dan Tuhan mau aku belajar, aku dibentuk. Dan Tuhan mau aku berbuah dan berkarya di tempat ini. I know, saya tahu, nggak mudah. Oke, saya akan masuk 2 halangan terbesar untuk sehati dan sepikir. Kita udah belajar dari Eliezer yang buat hari itu pembalikan keadaan terjadi. Satu, karena memang Tuhan ada di situ. Tapi yang kedua, yang memastikan benar bahwa Eliezer memilih sehati dengan Daud. Memilih gini, aku punya tujuan yang sama mengalahkan orang Israel. Tapi yang kedua, aku sadar Daud ada. Entah itu baik atau buruk, Daud tidak semuanya baik. Bahkan Alkitab dengan vulgar membuat beberapa dosanya dia terpampang dengan jelas. Tapi Eliezer memiliki ini, aku tahu dia orang yang diurapi, dia orang yang dipilih Tuhan, dan aku tahu Tuhan menempatkan aku di sini. Artinya, aku harus belajar submit, aku harus belajar sehati, sepikir. Tuhan sendiri lewat dia, lewat mereka sedang proses aku. Ada 2 halangan terbesar untuk memiliki kesehatian dan kesepikiran. Halangan yang pertama yaitu dikatakan adalah trust, kepercayaan. Halangan terbesar Anda gak bisa sehati sepikir adalah ketika Anda kehilangan atau sudah mulai luntur yang namanya kepercayaan. Bapak Ibu percaya saya seperti ini. Saya kasih gambar gini. Kepercayaan akan menimbulkan respek. Dan respek akan menimbulkan apa? Penundukan diri. Anda bisa tunduk terhadap keinginan orang lain. Anda bisa tunduk ngikuti kemauan mereka, bukan karena Anda dibayar. Meskipun dibayar, Anda bisa melakukan dengan ugal-ugalan kok, karena Anda nggak suka. Bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Banyak kejadian ya. Tapi yang namanya penundukan diri, oke, aku ikuti, aku kerjakan yang terbaik. Itu akan bisa muncul kalau Anda punya respect nih. Yes, memang orang itu bisa aku hormatin nih. Dan orang itu bisa dihormatin kalau ada sebuah kepercayaan yang Anda berikan kepada orang itu. Bapak Ibu, dalam kesehatian, kesepikiran, itu bukan berarti hanya menerima yang dikatakan dan menerima dan melakukan apa yang dikatakan, bukan berarti kita nggak bisa bertanya. Bukan berarti kita nggak bisa beda pendapat. Gitu ya. Tapi kalau kita sudah kehilangan kepercayaan,
Kalau kepercayaan itu sudah luntur, maka Anda akan susah. Yang namanya sehati sepikir. Kenapa? Karena tidak ada respect. Kalau nggak ada respect, gimana kita mau menundukkan diri atas keinginan mereka? Setuju? Kalau Anda sudah nganggap gini, bujuku gak becus, istriku gak becus, Anda bisa respect gak apa yang dia ngomongin? Nggak bisa. Lalu bisa tunduk nggak? Amit-amit tambah. Karena Anda sudah kehilangan sebuah kepercayaan terhadap pasanganmu. Anda percaya dia nggak mampu. Respekmu hilang. Ketika respekmu hilang, Anda tidak akan pernah submit, tidak akan pernah sehati sepikir. Tapi kalau Anda respect, Anda percaya dengan suamimu, istrimu, akan timbul sebuah respect. Setuju nggak? Anda nurutin bukan karena selalu dia benar sih. Dan Anda selalu salah, tidak. Tapi terkadang, iya, dia mikirnya lebih jauh kok. Aku mikirnya singkat, nggak apa-apa deh. Masalah ini aku percaya kok sama dia. Gampang nggak nurutnya? Gampang nggak sehati sepikirnya? Gampang. Iya apa iya? Iya apa iya? Bapak Ibu, kalau Anda sudah susah respect, maka yang terjadi akan apa? Akan selalu mempertanyakan semua keputusan, semua tindakan, semua perkataan. Loh kok ngono? Loh kok iso? Nah itu. Kenapa? Kehilangan respect. Mulanya dari kehilangan sebuah kepercayaan. Dan kalau sudah nggak ada respect, Anda tidak akan bisa menundukkan diri. Dan akan selalu menentang. Ya tergantung orangnya sih. Ada orang-orang yang akan frontal menentang. Tapi ada orang-orang yang mungkin di depannya iya, tapi di belakangnya berbeda. Maka nggak lama yang akan terjadi adalah sebuah perpecahan. Dan tidak akan ada yang namanya sehati sepikir. Nangkap sesuatu nggak sampai sini? Nangkap sesuatu nggak Bapak Ibu? Membangun kepercayaan itu nggak mudah. Yes. Apalagi kita adalah orang-orang yang selalu dididik, diwanti-wanti untuk selalu hati-hati dan berjaga-jaga. Benar ya? Kan wanti-wanti gitu ya, dari hati-hati, ojo sering percaya orang. Oh, jaga-jaga. Atau bahkan ada orang-orang susah, kenapa? Karena dia punya trauma-trauma masa lalu yang akhirnya membuat kita berpikir bahwa kalau mau survive, ya kamu harus percaya sama dirimu sendiri, usahamu sendiri. Orang lain tuh no way. Ya, susah loh. Saya ingatkan lagi, problemnya selalu muncul ketika dengan selevel dan atasan. Kalau dengan bawahan, mereka ngikut kita. Kalau selevel, belum tentu kita yang diikuti, benar gak? Sama atasan apalagi. Gitu ya. Problemnya akan selalu muncul di sana. Ketidakpercayaan akan selalu muncul dengan orang yang selevel dan di atas. Kalau yang bawah tidak akan pernah muncul. Kalau yang bawah gampang, nggak percaya, kamu ganti orangnya, kan gitu kan. Kalau di atas, di tengah-tengah nggak bisa. Nah, Bapak Ibu, ini yang sering kali terjadi. Kita flashback yuk. Kita hari ini coba lihat diri kita yuk. Awalnya pasti muncul karena ketidakpercayaan. Gitu ya. Sama seperti Eliezer. Dia percaya Tuhan yang mengurapi Daud, menentukan Daud untuk menjadi raja atas sukunya, juga termasuk dirinya. Artinya dia percaya dulu. Nah, saya akan nanti sampai ke sini deh. Gitu ya. Ingat, prosesnya pasti gini. Ketika Anda mulai nggak percaya, maka respect itu juga akhirnya akan berkurang. Dan kalau respectnya berkurang, akan susah untuk tunduk. Nah, biasanya yang terjadi adalah kita mulai meragukan. Kalau kita udah kehilangan kepercayaan, kita mulai meragukan, kita mulai mempertanyakan semua hal. Dengan cara apa? Caranya adalah mempengaruhi orang di sekitarmu. Mungkin nggak langsung. Awalnya mungkin hanya sekedar sharing ketidakpercayaan kita. Loh kok ngono ya? Menurutmu ya apa? Bapak Ibu, tapi percayalah, kita sharing bukan untuk mencari sebuah sanggahan, sebuah
supaya kita dikoreksi, tapi kita sharing hanya untuk membenarkan apa yang kita pikirkan. Dan kalau itu yang Anda lakukan, maka lama-lama akan terjadi yang namanya gap. Jarak. Oke, saya bisa cerita seperti ini karena saya pernah ngalaminya. Nah, saya mau cerita buat Anda supaya Anda pahamlah. Kok bisa, Pak? Kalau udah nggak percaya, respect dan susah menundukkan diri. Dan awal-awalnya mulai dari hanya sekedar cerita ketidaksukaan kita, ketidakpercayaan kita. Tapi percayalah sebenarnya bukan itu tujuan kita. Saya masih ingat hampir mungkin 20 tahun lalu lah ini kejadian. Waktu saya menjadi wakil remaja, jadi saya juga umur masih mungkin 20-an. Nah, saya mulai kehilangan kepercayaan dan respect terhadap leader. Waktu itu pembina kaum remaja. Saya wakil ketua dan saya mulai kehilangan respect. Karena menurut saya hari itu, kelakuan dan apapun yang dikatakan pembina saya hari itu nggak rohani sama sekali. Belas nggak rohani gitu ya. Dan benar, ternyata ketika saya ngomong, bukan hanya saya yang merasakan itu. Akan selalu ada temannya ternyata. Gitu ya, selalu akan ada temannya gitu ya. Sampai pada puncaknya saya dan beberapa teman ngerasa udah nggak nyaman lah. Ya, bukan nggak nyaman kita udah menyampai pada sebuah kesimpulan, saya cinta gereja ini, saya cinta tempat itu remaja dulu, tapi leader ini nggak bener nih, kacau kayak gini kalau sudah lama-lama ibadahnya pasti kacau. Nah, di titik itulah aduh, ini nggak bisa ditolerir menurut saya hari itu. Saya masih ingat saya masih kuliah kalau nggak salah, dan saya coba ketemu satu orang pendeta yang saya bilang saya panggil Ko karena umurnya nggak jauh, gitu ya. Beberapa kali khotbah di tempat ini pernah. Saya bilang, ketemu bisa nggak Ko? Dan dia memang sering khotbah di tempat itu. Kenapa? Saya mau cerita. Saya ajak ketemuan, saya ajak makan. Saya masih ingat, saya ajak makan di Prima Rasa, gitu ya. Saya masih ingat karena itu kejadian membekas sekali buat saya. Nah, karena saya ngajak ketemuan, tentu saya yang bayar. Iya kan? Waktu itu padahal saya bela-belain, Pak. Itu masih kuliah, uang juga nggak banyak kan gitu ya. Tapi saya bilang, ketemu kok, makan. Ya. Saya bela-belain, saya keluarin tabungan saya lah. Jadi saya hanya ketemu berdua. Supaya apa tujuan saya dapat jawaban. Nah, sebenarnya kalau sekarang saya mau benar-benar mikir dan jujur, bukan jawaban yang saya cari sebenarnya. Yang saya cari hanya pembenaran dari apa yang saya pikirkan. Ya. Ketika saya ketemu, kita pesen, saya masih ingat pesennya ikan bakar, nasi satu, dia ngomong, loh kok nasi satu kamu nggak makan? Wis ora niat mangan. Kuku makan sih, entah ini ya. Saya sudah nggak niat makan, karena tujuan saya bukan makan. Oke, udah nggak nafsu gitu ya. Nah oke, dia sambil makan, kamu cerita Jo, kamu mau ngomong apa? Ya, saya cerita dan sambil makan saya cerita, dan setelah hampir dia selesai makan, saya sudah selesai cerita versi saya tentang kondisi hari itu, tentang pembina saya, leader saya. Dan dia berkata gini, oke, aku kebetulan juga udah tahu kondisinya kok. Karena yang cerita bukan hanya kamu. Ya, ternyata ada salah satu leader juga cerita, gitu ya, dan karena cukup dekat. Oke. Lalu dia berkata gini, kamu udah cerita semua, saya udah tahu kondisinya, kamu mau dengar nggak apa yang saya katakan? Oh iya, jelas lah kok. Saya udah kesini kan untuk dengerin kamu, ya kan? Masa cuma denger saya cerita, habis itu pulang kan, gitu kan? Oke, nah, saya masih ingat dia bilang apa. Pertama kali kata yang dia ucapkan seperti ini, kamu salah Jo. Wah, Bapak Ibu, dengar kata-kata itu saya udah cerita banyak, saya udah traktir kamu makan. Oh itu kayak ditabuk Mike Tyson, tahu? Anda pernah ditabuk Mike Tyson? Wah ceplok gitu kayak, wah itu kayak apa ya? Saya shock dengar jawaban kayak gitu. Di luar harapan saya bilang, lo kok bisa? Ini masih nggak terima, lo kok bisa? Saya coba argumen, tapi kata kedua yang saya terima lebih sadis.
Ya, yang kamu lakuin ini memberontak. Wah, itu kayak cap, 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 cap. Yang pertama cuman kamu salah. Yang kedua, yang kamu lakukan itu memberontak. Setelah dengar dia ngomong gitu, Bapak Ibu, nggak ada pembelaan yang bisa keluar dari mulut saya. Saya cuma bisa nunduk dengerin dia dan air mata itu mulai keluar. Saya cuma denger dia ngomong sambil nahan air mata pelan-pelan. Kan nggak mungkin kan cowok sama cowok, kan nggak mungkin ya toh. Sambil jaim-jaim sedikit. Udah. Kenapa air mata saya keluar? Ini yang Tuhan sadarkan hari itu dengan tamparan yang begitu keras. Karena saya pikir Tuhan, saya ini benar loh. Ternyata saya salah. Saya pikir Tuhan, kamu lagi pakai aku untuk menyatakan kebenaran, tegakkan kebenaran. Tapi ternyata tidak. Wah, hari itu benar-benar nggak pernah saya lupa. Itu teguran keras. Dan itu merubah semua paradigma saya. Pesan terakhir yang dia sampaikan ke saya cuma gini. Kamu percaya nggak Tuhan yang netapin dan milih pemimpin di atas kamu itu? Nggak ada yang kebetulan kan? Saya bilang, iya. Kalau gitu, balik bertobat dan tetap terima semua didikan yang ada dari leadermu. Wah. Gampang nggak? Sekalipun ia nggak benar. Sebab di sanalah Tuhan mau kamu belajar menundukkan diri. Bukan supaya ke depan kamu belajar tidak seperti dia, tidak. Tapi belajar sebuah penundukan diri. Belajar yang artinya sebuah kesehatian. Belajar ketika pendapatmu dikira salah, kamu benar, kamu tetap bisa terima. Dan hari itu, saya memilih percaya dengan Tuhan dan menundukkan diri. Meskipun percaya saya, ora gampang. Nggak bisa langsung, nggak bisa. Nggak gampang. Tapi proses. Karena saya percaya Tuhan yang menentukan dia ada di atas saya. Pertanyaannya buat Anda, Bapak Ibu, Anda percaya nggak bahwa Tuhanlah yang menentukan pemimpin di atasmu? Baik di tempat kerja, baik di pelayanan, bahkan orang tuamu. Tuhan buat itu semua bukan untuk membuat luka di hidupmu, tetapi dia mau engkau belajar percaya kepadanya. Sama seperti Eliezer. Percaya bahwa Tuhanlah yang sudah mengurapi Daud, memilih Daud. Maka dia juga percaya Daud jadi raja atas suku dan hidupnya termasuk dirinya. Pak, kalau saya mah ogah, emang perusahaan cuma satu. Emang gereja cuma satu. Kalau saya ditekan gak cocok, mending metu Pak. Ya kan? Emang bos cuma dia aja. Bapak Ibu, ya memang ada banyak bos, ada banyak gereja. Tapi saya mau yakinkan Anda, ketika Anda memilih keluar, kemanapun Anda pergi, hal itu juga akan mengikuti Anda kok. Anda akan ketemu hal yang sama kok. Kalau saya milih sekarang aja Tuhan, gak usah lari kemana-mana. Selesaiin ini Tuhan, biar aku lulus. Kalau saya. Halo? Halo? Saya mau yakinkan Anda, kemanapun Anda pergi, ini akan terus berulang. Kalau Anda tidak pernah belajar dalam prosesnya Tuhan. Tidak pernah izinkan proses itu nyentuh hidup dan hatimu. Amin. Mending sekarang, Tuhan sekarang aku akan lakukan, lewati dengan kerendahan hati. Daripada ngulang lagi, biasanya Harry itu soalnya lebih angel ya. Ya toh? Ya, choice is yours. Pilihan ada di tanganmu. Dan terakhir, kalau yang pertama adalah trust yang menghalangi sehati sepikir. Dan yang kedua ini adalah sebenarnya membantu Anda juga untuk bisa trust, tapi poin kedua juga yang membuat Anda bisa memiliki kesehatian, yaitu yang namanya understanding. Kenapa understanding? Dengan mengerti sebenarnya itu menumbuhkan kepercayaan dalam hidup kita. Kalau kita mengerti sesuatu, maka mulai lebih tumbuh lagi kepercayaan kita. Seringkali kita nggak percaya karena kita nggak ngerti.
Gitu ya. Setuju nggak? Seringkali kita nggak percaya karena kita nggak ngerti. Benar nggak? Benar ya? Karena pengertian kita berbeda. Nah, itu juga buat kita nggak percaya. Tapi kalau kita mau belajar mengerti, maka itu akan menumbuhkan kepercayaan, menumbuhkan kesehatian dan sepikir. Nah, pertanyaannya adalah gini. Siapa yang harus mengerti siapa? Apakah pemimpin yang harus mengerti anak buah atau anak buah yang harus mengerti pemimpin? Menurut Anda, siapa yang harus mengerti siapa? Pemimpin yang harus mengerti anak buah atau anak buah yang harus mengerti pemimpin? Halo? Ketika Anda di posisi bos, pimpinan, kepala keluarga, siapa yang harus mengerti? Anda harus mengerti orang-orang yang Anda pimpin atau orang yang Anda pimpin harus mengerti Anda. Ketika Anda di posisi anak buah, dipimpin, siapa yang harus ngerti? Atasanku ngerti aku atau aku yang ngerti atasanku? Saya percaya keduanya harus memiliki rasa untuk saling mengerti sama-sama. Pemimpin harus membagikan gambaran besarnya dan mengerti kesulitan apa yang akan dihadapi di bawah. Bawahan harus menangkap dan mengerti tujuan yang mau dicapai. Kalau ada yang tidak paham, kurang setuju ditanyakan. Dan bagiannya pemimpin adalah menjelaskan. Clear? Clear? Saya kasih contoh apa yang terjadi hari-hari ini. Oke, saya mau tanya buat Anda, Bapak Ibu. Kalau Anda dengar kata upgrade, seneng apa enggak? Seneng. Karena Ibu Yuli gini, Ibu Yuli sering kali ditawari, kamarnya mau di-upgrade. Nah, gitu ya. Siapa yang nggak seneng kata di-upgrade? Pernah nggak ditawari upgrade? Cuma satu toh, yang lain nggak pernah. Liburan Anda kurang jauh. Nah, kadang-kadang kita tawarin ya, Ibu mau upgrade nggak? Saya beberapa kali tawarin. Gitu ya. Wah, semua kalau dengar kata upgrade seneng. Dari kelas ekonomi, Bapak, kelas ekonominya penuh. Bapak, saya upgrade ke kelas eksekutif. Happy ora? Happy. Ya kan? Pak, kamar hotelnya ini lagi lagi dibenerin, Pak. Ada problem. Bapak yang seharusnya cuma dapat satu kamar deluxe, Bapak saya pindah ke villa. Wah, happy nggak? Happy. Ada yang kejadian kok baru-baru ya? Dapat villa, happy nggak? Saya tanya, kok Rudy happy nggak waktu itu? Oh, enggak enak. Aku senengnya yang mepet-mepet aja. Happy enggak, Gurud? Happy. Itu dapat tambah besar. Iya kan? Bapak Ibu mendapat upgrade itu happy gitu ya. Oke. Nah, ini yang saya mau sharing dengan Anda supaya Anda ngerti. Nah, kalau Anda lihat saya juga kemarin udah sharing nilai saya, sebuah nilai saya adalah, saya ini suka belajar hal-hal baru. Gitu ya. Dan gereja ini, EGC, itu selalu memperbaiki diri. Makanya selalu upgrade dan gak mau stagnan. Kalau Anda lihat EGC ini gak mau stagnan, gak mau, sudah cukup enggak. Kita selalu belajar, kita selalu upgrade. Contoh, pujian ini lagi di-upgrade. Ya kan, terutama 3 bulan ini. Oh, dan saya excited sekali. Saya lihat para WL-nya semangat sekali. Sampai tiap minggu dihajar lagu baru, bukan hanya 1, 3 kadang-kadang. Gitu ya. Tapi saya lihat semangat sekali. Gitu ya. Nah, saya lihat sebuah semangat, yes, upgrade. Semangat. Nah, kemarin saya udah bilang, oke, untuk ke depan, 3 bulan ke depan, Anda tinggal ulangi lagi, jangan nambah dulu. Ulangi supaya master. Dan hari ini sudah diulangi, benar ya? Senada dengan surga dan yang terakhir lagu apa? Senada dengan surga dan nilai hidupku. Ya, diulangi terus sampai saya bilang ulangi terus dulu sampai semua jemaat ter-upgrade. Mulai Mei nanti ada upgrade juga, ya kan? Dari tamborin ke dance. Sudah deal nih sama guru dance-nya, benar ya Bu Yuli? Benar ya? Yes, upgrade. Nah, Pak, kenapa nggak cukup sampai seperti sekarang aja sih? Udah baik loh, kenapa harus upgrade? Nah, saya mau kasih Anda rahasia besar lagi. Kapalnya saya bagi sekali ya.
Saya mau bagi Anda sebuah rahasia besar. Bapak Ibu, rahasia besarnya gini. Upgrade adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari masalah dan mencapai kemenangan. Upgrade itu adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari masalah dan mencapai kemenangan. Dengan kata lain, cara paling cepat, paling akurat untuk keluar dari masalah ketika sudah mentok, ketika sudah mengalami yang namanya stagnan adalah upgrade. Nggak ada jalan lain. Coba saya mau tanya, buktinya apa Pak? Saya tanya satu-satu dah. Yang saya tahu, yang sering cerita ini Pak Rudi. Pak Rudi ini sering cerita, di perusahaannya itu mesinnya sering trouble. Benar ya Pak Rud? Bukan hanya sering trouble, tapi di-push untuk produksinya naik. Dan dia sering cerita, mumet aku. Mumet nggak Pak Rudi? Mumet. Dan saya mau kasih tahu Pak Rud, cara paling tepat, upgrade. You upgrade mesin, you upgrade teknisi. Iya kan? Coba ngomong sama bosnya, bos, ini kalau mau produksi nambah, mesin nggak sakit-sakitan, upgrade bos. Ya tapi kan bos tidak selalu setuju sih. Tapi solusinya paling cepat dan akurat adalah upgrade. Setuju nggak Bapak Ibu? Anda dalam masalah keuangan hari-hari ini, jalan keluarnya, upgrade your skill. Pelajari hal-hal baru, upgrade your attitude. Mental kita juga harus di-upgrade, mental kita harus dirubah dari yang namanya ngutang jadi berjuang. Iya kan? Yang kedua, upgrade komunitas. Yes. Anda akan jadi seperti dengan siapa Anda kumpul kok. Oke? Makanya kumpullah dengan orang-orang yang berjuang. Maka Anda akan berjuang. Kalau Anda sedang mengalami masalah keluarga hari-hari ini, jalan keluarnya apa? Upgrade. Upgrade your time. Waktu bersama-sama keluargamu harus kamu upgrade. Yang dulu cuma 1 minggu sekali, upgrade. Lebih banyak. Upgrade apalagi? Upgrade nilai-nilai dalam hidupmu. Dan yang terakhir nggak ketinggalan adalah upgrade komunitasmu juga. Yang bisa mendorong Anda mempunyai nilai yang benar di keluarga. Kemarin kita bahas untuk didik anak gimana di komunitas. Upgrade. Kalau kamu punya masalah dalam kepercayaanmu, jalan keluarnya apa? Upgrade your trust in God. Upgrade hubunganmu dengan Tuhan dan sesama. Upgrade. Amin. Masalah apa yang Anda punya coba? Jalan keluarnya, upgrade. Seringkali masalah terjadi karena Anda terlalu lama stagnan di tempat yang sama. Makanya jangan heran. Saya ngomong tentang gereja. Gereja yang tidak pernah upgrade akan muncul sebuah masalah besar. Yes. Halo? Anda boleh masih berpikir. Tapi renungkan ini. Hidupmu juga gak pernah di-upgrade. Yang muncul hanya akan sebuah masalah, dan masalah. Tempat kerjamu gak pernah di-upgrade skillnya. Apapun akan yang muncul masalah, dan masalah. Setuju? Penjualanmu bermasalah karena kamu gak pernah upgrade. Nah, tapi upgrade yang kali ini yang saya bicarakan itu berbeda dengan upgrade gratisan. Iya kan? Kalau Anda tahu upgrade, itu artinya Anda harus upgrade adalah satu-satunya Anda bisa tahu. Nah, Bapak Ibu, kata upgrade itu sendiri, saya akan tutup gini. Itu artinya Anda harus siap diproses dan bayar harganya. Tapi percayalah, yang Anda akan capai akan setimpal dengan apa yang Anda keluarkan. Upgrade itu artinya gini, Anda harus siap diproses dan bayar harganya. Tapi percayalah, apa yang Anda capai, hasilnya yang terjadi akan setimpal dengan apa yang Anda keluarkan. Dan percayalah saya, upgrade itu akan selalu mengganggu kenyamanan Anda. Upgrade itu akan selalu mengganggu kantongmu.
Upgrade itu akan selalu mengganggu waktumu, tenagamu, pikiranmu. Tapi percayalah, untuk beberapa waktu ke depan, Anda akan lihat hal-hal yang luar biasa terjadi karena sebuah upgrade. Amin. Amin. Upgrade itu mengganggu, gak enak. Gitu ya. Ada banyak yang harus kita bayar karena sebuah upgrade. Tapi hasilnya ke depan, Anda akan nikmati luar biasa. Yang saya paling ingat itu Roti Mox deh. Karena cerita. Roti Mox akhir tahun atau kapan ya? Upgrade tokonya. Dari toko yang ya sudah baik sih sebenarnya menurut saya. Dan sekarang tambah lebih cantik. Benar nggak? Nah, ketika upgrade kemarin, enak nggak Celina? Sambil jualan separuh, kalau nggak salah benar ya. Ini dandan-dandannya tuh ya, berisik tambah kecil. Under reconstruction. Nah gitu ya, kalau sering-sering Anda lihat itu ya, nggak enak. Wah, suasananya terganggu. Dananya terganggu nggak? Oh, setuju terganggu. Karena saya dengar gede lumayan. Gitu ya. Tapi sekarang sudah jadi, puas nggak? Omset nambah nggak kira-kira? Dengan perbaikan-perbaikan yang ada, dengan upgrade yang ada. Lebih bagus nggak? Orang lebih betah nggak? Yang punya lihat lebih betah nggak kira-kira? Yes, yes, yes. Gereja ini, EGC, juga sedang upgrade. Mungkin mengganggu kenyamanan dari beberapa Anda untuk beberapa waktu. Karena kami sedang proses. Terutama yang terlibat di dalam upgrade. Ya, tapi saya mau pastikan dengan Anda. 6-12 bulan ke depan, Anda akan lihat hasilnya. Dan pasti akan luar biasa. Amin. Amin. Yes. So, kalau Anda ngerti bahwa upgrade itu bukan musuh Anda. Kalau Anda ngerti bahwa upgrade itu sebenarnya menyelesaikan semua permasalahan yang kita punya. Dengan understanding, Anda akan lebih paham. Oke, Anda akan lebih mudah untuk sehati saya pikir.